Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, untuk beraktivitas. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Ngaji Parenting Kria Parenting Indonesia. Biasanya Ngaji Parenting hari ini Ahad, biasanya malam kita selenggarakan jam 7:30. Untuk kali ini spesial karena request dari jamaah Ngaji Parenting, kita adakan Ngaji Parenting kita di siang hari. Dan requestnya itu karena materinya tentang mendidik anak mandiri di usia balik. Lah, kalau terkait dengan usia balik itu kebetulan Kria Parenting ada pematerinya sendiri. Namanya Bunda Ani Kristina dan Ustadz Eko. Biasanya kita Ngaji Parentingnya dengan Ustadz Jinan gitu ya. Hari ini spesial untuk Ayah Bunda, kita berikan pemateri. Narasumbernya adalah Bunda Ani Kristina dan Ustadz Eko. Alhamdulillah, Ayah Bunda, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai materi oleh Bu Ani, izinkan saya untuk mengenalkan Kria Parenting, lembaga kami yang bergerak di kegiatan-kegiatan parenting. Ini lembaga kami, Kria Parenting Indonesia, bergerak di bidang lembaga training dan konsultasi parenting. Layanan kami antara lain adalah Smart and Skill Training, edukasi pola asuh anak bagi orang tua dan guru, dan pengasuhan anak. Selanjutnya layanan kami yang kedua adalah konsultasi parenting, konsultasi bagi orang tua dan guru dalam permasalahan anak-anak. Selanjutnya layanan kami yang ketiga adalah forum parenting untuk publik dalam pengasuhan anak, dan kebetulan kami juga diberi kesempatan program edukasi Ayah Bunda di Radio Suara Muslim Surabaya yang kebetulan Ustadz Jinan juga sering Selanjutnya, layanan keempat adalah produk-produk Kria Parenting. Kami memiliki beberapa buku CD sebagai alat bantu bagi orang tua dan sekolah dalam menangani masalah-masalah anak. Dan kebetulan buku-buku tersebut ditulis oleh Ustadz Jinan dan trainer-trainer kami, termasuk adalah Bunda Ani Kristina, yang insya Allah hari ini akan memberikan materinya. Ini pemateri kita hari ini, Ayah Bunda. Sengaja saya jadikan satu slide di dalamnya karena insya Allah ada yang sama dari dua profil ini. Ayah Bunda bisa melihatnya secara jeli begitu. Insya Allah alamat rumah beliau Ustadz Eko dan Bunda Ani ini sama. Makanya sengaja saya jadikan satu slide untuk Ayah Bunda pahami bahwa Ustadz Eko dan Bunda Ani ini adalah suami istri, dan beliau bergerak di bidang trainer, beliau adalah guru, dan aktivitas beliau berdua saat ini adalah di SMA Boarding School Al-Hikmah Batu. Ya, selanjutnya ini karya tulis Bu Ani, buku-buku Bu Ani yang diterbitkan oleh Villa Press Kria Parenting. Ada 5 buku.
yang sudah ditulis Bu Ani, buku-buku beliau yang kita terbitkan, yaitu panduan Awas Anak Kecanduan Games, panduan antisipatif dan kuratif terhadap kecanduan game. Kebetulan ini menulis bareng dengan Ustadz Jinan. Selanjutnya buku kedua beliau adalah Sekolah Menjadi Orang Tua, panduan para orang tua mendidik anak remaja hingga dewasa. Ini yang ketiga, Parenting Guide, panduan tuntas pengasuhan anak usia dini. Ini buku ketiga beliau, dan ini buku tuntas motorik tahun 2018 akhir beliau tulis, dan alhamdulillah buku ini bestseller. Insya Allah sudah 5 kali cetak di Kria Parenting, dan ini cukup luar biasa minat orang tua terhadap buku tuntas motorik tersebut. Selanjutnya ini buku yang kelimanya adalah yang terbaru, Tuntas Kemandirian. Kemandirian adalah fondasi karakter anak-anak kita, dan ini juga alhamdulillah bestseller buku Tuntas Kemandirian ini. Insya Allah sudah cetak ketiga kali. Tahun 2019 buku ini kami terbitkan. Dan mohon doanya Bapak Ibu semuanya, 2 buku lagi insya Allah akan terbit di tahun ini. Yang pertama judulnya Tuntas Seksual Pendidikan Fitrah Seksual Anak Laki-laki dan Perempuan. Dan yang kedua adalah buku Saku Kepengasuhan Anak Yatim. Mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi buku panduan untuk orang tua. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Ani dan Ustadz Eko untuk memberikan materi dalam sesi ngaji parenting hari ini. Untuk Bu Ani, mungkin untuk Bu Ani dulu, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bu Ani. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bersama suami saya, Bapak Eko, bisa bergabung dengan tim Kria Parenting Indonesia dan berbagi kepada saudara-saudara kami setanah air. Saya lihat kok mulai dari Depok ya, di agak barat, kemudian di mana ini berbagai macam kota. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan ilmu kita barokah. Mohon izin saya akan membagikan slide pada sore hari ini ya, sebagai media untuk kita saling sharing pada sore hari ini. Tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah mendidik anak mandiri di usia balik, begitu ya. Nah, saya menulis secara terstruktur tema tema kemandirian anak-anak di usia balik ini di buku Tuntas Kemandirian. Memang di situ dituliskan secara secara berjenjang ya, atau bertahap, membahas tentang kemandirian anak-anak usia dini, kemudian kemandirian anak-anak yang perlu dikerjakan sebelum balik, dan kemudian adalah kemandirian ketika anak-anak sudah balik. Yang perlu kita perlu kita hayati bersama adalah bahwa kemandirian ini adalah sesuatu yang sangat penting ya.
Kenapa? Karena sebenarnya kemandirian ini adalah pondasi dari karakter anak-anak kita terbentuk. Ketika kemandirian ini tidak berkembang dengan baik, saya menemukan dalam berbagai macam studi kasus anak-anak dengan tumbuh kembang itu anak-anak ini kemudian mengalami masalah karakter gitu ya. Jadi kita ini mendidik mandiri ini dalam rangka menguatkan karakter anak-anak kita. Ada fakta pertama di anak-anak usia balik ini yang ingin kita pelajari bersama. Saya menemukan ini dalam berbagai macam fenomena, yaitu setiap anak yang sampai pada usia balik akan menanggung dosa dan pahala. Tentunya ini bagi Muslim, saya pikir ini adalah ilmu mendasar yang insya Allah sudah kita pahami bersama. Yang ingin saya bagikan adalah bahwa kemandirian anak-anak kita itu akan bisa mengantarkan anak-anak ini mudah untuk menanggung berbagai macam kewajiban yang diemban di usia balik. Sedangkan anak-anak yang tidak mandiri, maka kemudian tentunya akan mengalami masalah. Ya contoh yang sederhana adalah masalah sholat begitu ya. Anak-anak yang mandiri, insya Allah tidak terlalu sulit untuk kita arahkan dalam kewajiban sholat. Tapi anak-anak yang belum mandiri tentunya akan ada beberapa masalah untuk mengarahkannya sholat gitu. Padahal kan urusan mandiri sholat dan tidak mandiri sholat ini akan akan menjadi serangkaian amalan yang dihisab di akhirat kelak gitu ya. Kalau anak-anak ini bermasalah dalam kemandirian sholat, ya nanti akan masalahnya bukan hanya di dunia saja. Anak-anak kita mungkin juga akan mempertanggungjawabkan ini sebagai masalah mereka di akhirat kelak. Nah, di sisi yang lain, ketuntasan kemandirian membentuk sikap tanggung jawab yang membuat seorang anak akan mampu menjalani peran balik dengan penuh kesiapan. Sedangkan ketidaktuntasan kemandirian membuat anak-anak ini menjadi tidak siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai mukallaf. Tanggung jawab anak-anak ketika balik itu tentunya banyak. Tadi sudah saya singgung tentang sholat gitu ya. Mungkin kita juga tahu bahwa anak-anak yang sudah balik itu juga punya tanggung jawab. Dia sudah seperti manusia dewasa, harus punya tanggung jawab untuk menghormati orang tua, punya tanggung jawab untuk atas setiap amalan baiknya, ucapannya, perbuatannya, begitu ya. Nah, ketika anak-anak memiliki kemandirian yang tuntas, ini tentunya mereka punya sikap karakter yang bisa bertanggung jawab. Nah, kalau mereka tidak bertanggung jawab, tanggung jawab mukallaf ini bisa sangat terganggu. Fakta yang ketiga yang ingin saya bagikan adalah bahwa anak-anak yang belum punya tanggung jawab sholat itu bisa berarti dua hal gitu ya. Bisa berarti anak itu tahu sholat itu penting tapi dengan sengaja mengabaikan. Ini berarti kan masalah emosional begitu ya. Atau belum paham dan belum menghayati pentingnya sholat. Nah, ini kan berkaitan dengan pemahaman. Nah, kita perlu mengelola hal-hal semacam ini ketika anak-anak sudah balik. Kenapa? Supaya mereka supaya mereka bisa menjadi pengemban tanggung jawab balik yang optimal. Di sisi yang lain, saya juga menemukan beberapa fakta tentang bahwa anak yang belum punya tanggung jawab belajar itu bisa sengaja malas atau memang tidak sadar akibat dari sikapnya tersebut terhadap masa depan. Nah, ini adalah hal-hal yang
perlu kita perhatikan ketika anak-anak ini di usia balik begitu ya. Di sisi yang lain banyak sekali ya aspek balik ya. Kemudian saya juga menemukan tentang anak-anak yang abai terhadap barang-barangnya begitu ya. Ini kita bisa menilai bahwa tanggung jawab terhadap pemeliharaan barang ini juga perlu diperhatikan begitu ya. Banyak anak yang sudah balik tapi tidak punya tanggung jawab terhadap barang-barangnya, yang mudah rusak lah, hilang, seenaknya minta ganti lah begitu ya. Nah ini sengaja menghamburkan barang atau tidak paham arti barang ini juga kemudian perlu bisa menjadi masalah di dalam usia balik. Saran yang pertama tentang pendampingan kemandirian di usia balik adalah mari kita tuntaskan kemandirian anak dengan membiarkan anak-anak kita ini menyelesaikan urusannya sendiri, begitu ya. Mengurangi bantuan terhadap hal-hal yang bisa diselesaikan anak sendiri atau pertolongan itu juga perlu kita batasi. Jadi kita kondisikan anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri, begitu ya. Misalnya anak-anak usia balik ini anggap aja rata-rata anak-anak balik ini usia 12 tahun ke atas ya. Kita punya anak umur 12 tahun ke atas. Anak ini misalnya kesulitan mengerjakan PR, begitu ya. Saya ini sering mendapati orang tua itu yang bahasa Jawanya gupuk, tergopoh-gopoh ketika anaknya itu tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah, terus membantu yang mencarikan barang-barang yang dibutuhkan lah, yang mencarikan inilah, yang tergopoh-gopoh menelpon ustadznya lah, begini mohon maaf dan segala macam. Nah, campur tangan semacam ini semakin membuat anak-anak yang sudah berusia balik tidak mandiri begitu. Atau mungkin dalam hal lain, anak-anak itu misalnya punya masalah tentang barangnya yang ketinggalan. Ini masalah sangat sederhana. Saya melihat ada banyak praktisi pendidikan sekolah di sini ya. Coba lihat apakah ada kebiasaan orang tua itu tiba-tiba sekolah sudah berjalan, nanti misalnya masuk sekolah jam 7. Nanti jam 8 ada yang mengantarkan barang, jam 8 ada yang mengantarkan barang. Jadi anak-anak itu punya masalah, barang-barangnya ketinggalan, tak karena lupa, tak karena lalai. Ya intinya karena anak-anak itu tidak disiplin dan belum mandiri dalam mengelola kebutuhan. Kemudian orang tuanya membantu, membackup, telepon ke rumah diantarin. Nah terus dengan mudahnya orang-orang di rumah itu ya diantarkan saja. Padahal ini semakin membuat anak-anak kita yang sudah sampai di usia balik semakin mereka tidak mandiri begitu ya. Terlalu banyak bantuan dan terlalu banyak pertolongan pada anak-anak semacam ini semakin membuat anak-anak kita ini tidak mandiri. Sekali lagi, saran yang pertama dalam pendidikan anak usia balik ini adalah mari kita tuntaskan kemandirian dengan cara tidak terlalu banyak membantu atau menolong masalah-masalah yang dialami oleh anak. Kenapa? Karena padahal kita mengukur masalah-masalah itu bisalah mereka selesaikan sendiri begitu ya. Ini adalah saran yang pertama. Kita masuk bagian yang berikutnya ya. Saya membagikan fakta tentang manajemen sholat ya. Di buku Tuntas Kemandirian itu bahkan saya bahas dalam satu bab khusus tersendiri tentang serba-serbi manajemen sholat anak. Pada intinya adalah bahwa ketika kita menuntaskan kemandirian sholat, ketika kita bisa mendisiplinkan sholat anak-anak, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk menggarap kemandirian yang lain. Karena sholat itu sangat tegaknya kehidupan anak-anak.
sholat itu tepat waktunya 5 kali sehari dan harus secara kontinu dilakukan, sehingga mendisiplinkan anak, mendisiplinkan diri kita sendiri tentang sholat itu seperti mendisiplinkan seluruh jadwal waktu kita gitu. Kalau kita ingin kalau kita ingin mengurus sholat kita dengan baik, ya kita seperti memanajemen seluruh waktu kita seharian. Ini perlu menjadi perhatian khusus begitu ya. Artinya jika memang sholat anak kita baik, insya Allah seluruh amalan anak-anak kita juga baik. Dan jika terjaga sholat anak-anak kita, maka di dunia insya Allah mereka juga akan terjaga untuk perbuatan-perbuatan yang lain. Kita yakin itu bisa. Oleh karena itu, saran yang kedua dalam rangka membangun kemandirian anak-anak kita di usia balik, maka mari kita bimbing anak-anak kita ini tentang sholatnya ya. Sholat ini mari kita kita upayakan dengan sangat intensif pendampingannya agar anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Di quote yang indah saya ambil dari buku Tuntas Kemandirian, bahwa jika seseorang memperbaiki sholat anak-anaknya, maka ia sedang memperbaiki seluruh kehidupan anak-anak. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mendampingi kemandirian anak-anak kita. Ini adalah bahasan kita yang kedua. Bahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Eko. Saya mohon berkenan untuk melanjutkan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saudara yang dirahmati Allah, salam kenal. Saya Pak Eko Arianto. Saya juga trainer ya di Kriya Parenting. Biasanya saya memang bersama Bu Ani untuk menyampaikan dakwah kita bersama tim Kriya Parenting Indonesia. Kali ini kita akan berbagi tentang konsep kemandirian. Biasanya kapan hari kita banyak berbicara tentang tuntas motorik ya. Alhamdulillah, berarti ini motoriknya insya Allah kita geser dulu, kita masuk ke kemandirian ya. Ya, Bunda Ani tadi sudah banyak bercerita tentang hal-hal yang terkait dengan kita yang sudah masuk balik ya. Jadi anak-anak kita yang sudah balik ini, anak-anak yang tidak mandiri itu biasanya ayah bunda, saya lihat juga ada para ustadz-ustadzah ya, kurang semangat untuk berjuang ya, untuk berjuang ya. Itu bisa kita temui dalam kehidupan di sekolah maupun kehidupan di rumah ya, sehingga karena dia tidak mandiri atau kurang mandiri ya, itu berdampak pada ketidaktangguhan dalam menghadapi kesulitan ya. Jadi mudah menyerah lah, gampangnya begitu ya. Masalah sepele misalnya dia hanya butuh negosiasi sebenarnya sama gurunya ya, atau sama seseorang, tetapi dia tidak mampu dan tidak mau untuk menyampaikan negosiasi itu, dia lebih cenderung untuk menggunakan bumper orang tua yang maju kepada sekolah atau guru ya, atau kepada orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Padahal di anak usia balik ini secara tingkat kognitif dia juga tentunya mengalami sebuah perkembangan. Oleh karena itu sebenarnya dia mampu, asalkan di dalam hal-hal sehari-hari seperti kemandirian tadi sudah tuntas, karena dia sudah terlatih sejak awal ya, mandiri mengatasi problem-problem kecil sehari-hari, sehingga ketika dia berhadapan dengan orang lain pun insya Allah dia sudah siap. Kalau itu tidak ada, maka selalu begitu kita temukan baik di lingkungan rumah maupun bertetangga di rumah ataupun di sekolah ya. Anak-anak yang tidak tangguh sejak kecil biasanya tidak mudah diberi tanggung jawab ketika besar dan sulit menyelesaikan masalah sehari-hari yang dialaminya. Tadi seperti yang saya sampaikan ya. Jadi
kalau di dunia pendidikan mungkin tadi juga bergabung para ustadz-ustadzah, ya sebenarnya mohon maaf kalau saya sebagai seorang pendidik juga sebagai seorang pengajar itu selalu kita menyikapi bahwa konsep anak itu semuanya adalah pembelajar, ya. Ketika orang belajar, ketika dia bersalah, tentu kita maklumi. Tetapi bagaimana dia memperbaiki kesalahan, nah kan begitu. Nah ini penting sebagai seorang pendidik, pengajar, termasuk juga orang tua, ya, supaya anak juga nanti akan muncul seperti ini, punya ketangguhan dan punya tanggung jawab, begitu. Sebenarnya cukup sederhana kalau Bu Ani tadi punya case, ya, barang-barang jam 8 diantar ke sekolah, ya, kemudian seharusnya dia sendiri yang bawa waktu dia berangkat sekolah gitu kan. Nah ini menurut saya kenapa barang itu tidak perlu diantar, ya cukuplah terlontar permintaan maaf dari anak kita kepada sang guru. Saya pikir itu masih bisa dimaklumi oleh gurunya. Sebaliknya ketika guru tidak memaklumi tentang fenomena itu, tentu itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk anak kita. Dan kita sebagai orang tua di rumah bisa memaknai itu, gitu. Dan kita sekali lagi tidak mengukur prestasi anak itu dari dia mengumpulkan tepat waktu sehingga dia dapat nilai baik gitu ya. Tetapi namanya manusia tadi itu ya, kalau ada sistem lupa gitu ya, katakanlah kita lupa gitu kan, malah wajibannya apa? Wajibannya ya minta maaf. Ketika anak kita sudah memiliki kemampuan untuk itu, wah itu sangat luar biasa ya Bunda. Sudah berani menyampaikan bahwa Pak Ustadz ya, Ustadzah mohon maaf tugasnya ketinggalan. Nah, ini luar biasa ini ya. Nah, itu akan terbentuk ketika sejak dari awal tadi sering kita beri tanggung jawab yang meskipun itu sederhana atau kecil ya. Nah, ini ya bisa tanggung jawab memasak, bisa tanggung jawab menyiapkan makanan. Di situ saya tuliskan banyak sekali ya. Jadi mencuci sepeda motor dan sebagainya ya. Nah, apalagi sekarang suasananya adalah suasana pandemi ya, suasana suasana learn for home ya, belajar di rumah lah ibaratnya, sama banyak dengan keluarga gitu ya. Ini adalah waktu yang tepat ya untuk kita mendesain kurikulum di rumah. Saya lagi desain kurikulum di rumah itu perlu kita desain. Dan ini waktunya mungkin hikmahnya dari pandemi ini, kita berkumpul dengan keluarga kita ini dalam rangka Allah mempunyai skenario supaya setiap orang tua mencoba untuk membongkar kembali visi misinya seorang ayah ya, mengokohkan kembali keluarganya di dalam rangka menanamkan proses-proses atau tahap-tahap tumbuh kembang anak, terutama dalam hal kemandirian. Nah, apa-apa yang saya tampilkan di slide itu, mulai mengisi tandon air, menjaga toko, mungkin apalah gitu ya. Coba ayah bunda desain tugas-tugas itu menjadi sebuah tugas mingguan, tugas harian, tugas bulanan gitu ya. Nah, kalau memang di awal-awal dirasa sulit ya kita maklumi karena ini adalah proses awal. Seperti halnya hari ini kita semua selalu diminta oleh mekanisme atau protokol untuk pakai masker lah, physical distancing lah. Itu kan sesuatu yang sulit karena itu bukan pola hidup kita yang dari dulu gitu kan. Nah sama, kalau anak kita sejak awal kemarin belum pernah kita beri tantangan tugas kemandirian dengan baik, maka saran saya, ayah bunda yang dirahmati Allah, ustadz-ustadzah semuanya, ini saatnya kita memberi tanggung jawab tugas kemandirian kepada anak-anak. Tetapi perlu disadari juga, ya, perlu disadari bahwa pemberian tugas kemandirian jangan sampai terlampau membebani. Ya, saya pikir ayah bunda sudah memahami peta anak-anak kita antara yang satu, yang kedua, ya atau mungkin anak yang ketiga, keempat. Ini petanya bagaimana, karakternya seperti apa, kan gitu ya. Nah, ini yang tingkatan kemandiriannya sudah nilainya kalau misalnya kita peringkat 1 sampai 5, kakaknya ini tingkat kemandiriannya
meskipun dia dewasa tapi tingkat kemandiriannya masih 3 gitu ya. Tetapi yang lainnya sudah tinggi gitu ya. Adiknya justru lebih tinggi, sudah kemandiriannya sudah 4. Nah ini kita harap semua orang tua sudah punya peta itu ya. Jadi sudah punya peta, mengetahui karakter anak-anak, kita berikan secara proporsional. Jangan terus menumpukkan beban, ya mohon maaf, mumpung banyak di rumah, akhirnya wah kakak ini dan seterusnya. Nah ini juga akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif gitu ya. Menjadi sesuatu yang kontraproduktif ya. Mungkin ini sekali lagi sejak dini perlu dilatihkan ya. Kalau pada tataran anak-anak kita yang kecil, usia kecil itu juga begitu ya. Bisa berbentuk proyek-proyek kecil gitu ya. Kebetulan saya sendiri ada sebuah sekolah preschool yang saya coaching gitu ya. Ketika dia memberikan penugasan, jadi para gurunya itu memberikan penugasan dalam bentuk box gitu ya, dikirim ke rumah. Padahal itu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Istilahnya usianya di bawah 5 tahun lah, belum TK. Jadi sekolah preschool itu. Jadi memang butuh dilatih seperti itu sejak kecil, tetapi sekali lagi sesuai dengan proporsinya. Ya, sekali lagi sesuai dengan proporsi. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, mari ini momen yang tepat ya, momen yang tepat saya pikir, dan jangan mudah kita mengambil alih peran-peran anak-anak kita, mengambil alih dan mengintervensi ketidakmampuannya. Saya beberapa hari yang lalu cukup ketawa juga ya, anak sudah besar ya karena listriknya mati begitu ya, kemudian dia tidak bisa mengerjakan UAS ya, kemudian telepon orang tuanya yang lapor ke sekolah. Ya ini kan sesuatu yang aneh gitu ya, jadi begitu. Karena itu semua butuh ketegaan, tanda kutip ya, ketegaan karena kita punya tujuan untuk melatih anak-anak kita supaya mandiri. Itu sih sebenarnya tujuan kenapa kita harus tega Mbak, Mas gitu kan, tujuannya seperti itu ya. Saya lanjutkan. Manusia adalah spesies yang mudah atau penasaran ya, karena rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Manusia suka mempertanyakan segalanya ya, dan berusaha mencari jawaban itu. Jadi setiap anak itu kan sesungguhnya kan lahir dengan potensi fitrah belajar. Jadi saya yakin dan itu semuanya sudah diyakini oleh semua orang tua bahwa anak yang satu dengan yang lainnya fitrah belajarnya itu tidak sama ya. Punya kompetensinya masing-masing, punya keahliannya masing-masing kan begitu. Nah, tinggal kita harus menemukan tadi ciri khas atau karakter dari setiap anak itu ya, supaya kita mampu memberikan treatment kepada anak-anak kita, dan jangan biarkan ketika anak-anak kita memiliki pemikiran rasa keinginan tahuan yang sangat tinggi, kita harus mengetahui itu fenomena-fenomena itu sehingga kita juga mampu mengimbangi dan mampu mengontrol anak-anak kita ya. Jangan sampai di luar batas atau pantauan kita juga gitu ya. Sejauh ini pola pikiran Anda seperti apa? Kemudian kalau curhat seringnya sama siapa, ngobrolnya sama siapa kan begitu. Di usia balik itu memang rasa ingin tahu ya sangat tinggi ya, dan sebenarnya mereka itu juga sudah punya rasa malu, dan dia lebih nyaman lebih nyaman ketika dia curhat menceritakan itu kepada orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat itu belum tentu orang tuanya. Nah, orang yang paling dekat itu bisa juga adalah teman-temannya. Nah, oleh karena itu ayah bunda, seandainya kita sebagai seorang orang tua belum bisa menjadi tempat curhat anak-anak kita, paling tidak kita ini ya mengetahui di mana anak kita itu curhat begitu ya. Dan biasanya ngobrol masalah apa, meskipun tidak tahu secara detail, paling tidak tema besarnya apa biasanya ngobrol anak kita ini di usia yang sudah balik ini. Jadi begitu ya. Jadi
kalau ayah bunda sekarang merasa bahwa alhamdulillah anakku masih sering cerita sama aku, ya alhamdulillah. Bunda semuanya, ayah-ayah ini juga yang ada di sini, insya Allah orang tua yang sukses gitu ya. Fenomena anak kesulitan beradaptasi dengan pola kemandirian belajar ya bermula dari pola pendidikan kita yang telah membunuh fitrah belajar anak-anak kita. Jadi sistem pembelajaran kita ini yang memang tidak memberikan ruang kepada anak-anak kita sesuai dengan fitrah belajarnya. Kalau saya berbicara motorik itu saat ini mungkin tadi Mas Arif menyampaikan bahwa bukunya Bu Ani itu bestseller, sudah cetak sekian kali, padahal di negara maju yang namanya motorik itu sudah jadi bahan omongan sekian puluh tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lebih ya. Jadi seperti itu juga ketika kita bicara sistem belajar di Indonesia ini, yang ini masih menjadi PR besar kita semua, para pendidik, para pengajar, dan juga termasuk para orang tua. Sehingga saya pikir saya pun sekarang banyak menemukan komunitas-komunitas orang tua yang akhirnya mengambil sebuah keputusan bahwa sudah, anakku saya didik sendiri dengan sistem homeschooling dan sebagainya. Ya, jadi mungkin itu karena kegerahan yang melihat bahwa sistem yang kurang, itu pilihan ya, sekali lagi itu pilihan, dan itu merupakan menjadi kebijakan dari setiap keluarga ya, yang tentunya berangkat dari sebuah diskusi keluarga ya. Jadi kalau kita paham bahwa konsep pendidikan itu telah membunuh fitrah belajar atau mengkerdilkan fitrah belajar anak kita, maka kita sebagai orang tua ya, sekali lagi kita sebagai orang tua yang tahu akan hakikat itu, mari itu kita kupas satu persatu sehingga insya Allah fitrah belajar anak kita tidak ikut terdampak ya, tidak ikut terdampak terhadap kebijakan yang sudah ada. Demikian pula kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya, ketika mohon maaf mungkin kita tidak sepakat dengan sistem yang ada, tidak, sistem ini diciptakan sangat baik, tetapi terkadang saya lagi ada hal-hal kecil yang sekiranya di dalam aplikasi, di dalam pelaksanaannya, atau kemudian di dalam sistem itu sendiri ada yang kurang pas. Nah, kita sebagai seorang pendidik atau guru ya harus mengetahui ya, apakah ini sudah sesuai dengan fitrah belajarnya belum? Kalau enggak, gimana kita menyikapi ini? Seperti tadi yang saya katakan, kalau ada anak terlambat, haruskah ketika anak itu terlambat satu kali kita perlakukan sama dengan anak yang sering terlambat, ya kan? Terus selain perlakuannya, terus bagaimana sikap kita sebagai seorang guru misalnya menyikapi anak yang terlambat satu kali dengan anak-anak yang terlambat beberapa kali, gitu kan? Belum lagi tidak hanya frekuensi keterlambatan, belum lagi masalah substansi dari keterlambatan itu sendiri. Yang kedua juga bagaimana bentuk tanggung jawab atau karakter anak yang menyampaikan keterlambatan itu sendiri ya. Nah ini juga perlu kita kaji. Ada juga dalam kasus-kasus tertentu, saya lagi dalam kasus-kasus tertentu, mohon maaf ini karena juga saya lihat ada beberapa pengajar pendidik, anaknya itu memang tanda kutip bablek, mewakal gitu ya, nakal. Jadi ketika anak itu terlambat lagi, maka kita akan menjustifikasi dia, begitu kan. Nah, ini juga tidak boleh seperti itu. Jadi kasihan anak-anak seperti ini akan melakukan perubahan itu akan sulit sekali nanti. Jadi mari justru sebaliknya, anak-anak yang memang katakanlah menurut track recordnya sudah seperti itu, kita bantu dia untuk menemukan fitrah belajarnya, begitu. Ya, jadi dari fakta-fakta tadi ada saran ini yang coba kita sampaikan. Mari kita hindari anak-anak kita ini yang terkondisi belajar hanya ketika ada ujian, hanya ketika disuruh, hanya ketika ada tugas, diancam tidak naik kelas dan sebagainya. Ya, justru saya tambahin lagi saran yang tertulis di sini. Ya, jadi kita hindari
kondisi belajar anak kita ini hanya belajar materi-materi pelajaran sekolah. Hati-hati ya Bunda. Ya, belajar itu maknanya luas. Saya yakin tidak hanya belajar matematika, IPA, IPS, bahasa. Jangan kita terjebak. Boleh kita tidak melakukan seperti yang ditulis di slide itu, tetapi sekali lagi kita juga jangan terjebak bahwa yang namanya konsep belajar itu belajar materi ini. Tidak, ya. Belajar apapun tentang kehidupan yang dia hadapi, baik itu di rumah maupun di sekolah, itu adalah sebuah proses belajar, dan itu sebenarnya sangat mahal sekali ya. Mohon maaf, beberapa saat Ramadan kemarin saya ada curhat dari seorang pemuda dia mondok di sebuah pondok pesantren yang cukup besar ya, terkenal ya. Jadi pondok pesantren yang terkenal lah, yang tua juga ya. Tetapi bagaimana dia itu masih bingung untuk meyakinkan orang tuanya bahwa saya ini sudah punya konsep ingin kuliah di mana, ya kan? Dia sebenarnya sudah mantap dan mampu menilai, tapi hal-hal tertentu ini kita sebagai orang tua kita harus peka juga. Jadi tentang hal-hal seperti itu ya. Nah, kita coba gali ada apa sih anak kita ini gitu ya. Jadi sehingga kita beri kepercayaan, sudah kalau memang itu jadi keputusannya ya oke, kita sepakati begitu kan. Nah, seandainya nanti keputusan itu menjadi sebuah kegagalan, sekali lagi keputusan itu menjadi sebuah kegagalan, asalkan kegagalan itu tidak melanggar akidah dan syariah kita, saya pikir tidak ada masalah. Itu bukan problem yang luar biasa. Justru itu akan menjadi pengalaman hidup yang luar biasa untuk dia. Ya, jadi begitu ayah bunda. Saya pikir kita jangan sampai terjebak dan terkotak-kotak dalam melakukan pola pendampingan untuk kemandirian anak kita. Ya, di kala-kala tertentu, di situasi tertentu. Ketika mau ujian baru kita kondisikan, ketika mau UNAS kita kondisikan, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan yang namanya konsep belajar. Oh mas, ayo ini waktunya belajar bahasa Inggris. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris kita kursuskan. Nah, ya jangan hanya terjebak pada hal-hal yang bersifat seperti itu. Ada banyak hal kegiatan pembelajaran yang perlu ditempuh oleh anak-anak kita ini dalam rangka nanti dia sukses untuk hidup tadi ya. Sekali lagi sukses untuk hidup tadi ya, karena sukses untuk hidup itu tidak dipengaruhi atau tergantung secara penuh oleh hal-hal yang bersifat akademik ya, semata begitu ya. Itu saya mikir Mas Arif selaku moderator dari Kria Parenting Indonesia, ide atau pandangan-pandangan saya dan Bu Ani yang kita sharingkan pada sore hari ini. Mungkin ayah bunda semuanya, para ustadz-ustadzah ada yang ingin menyampaikan ide-ide, kami persilahkan gitu. Oke, siap. Oke, cukup ya Ustadz untuk ini, berarti sesi tanya jawab ya Ustadz Eko sama Bunda Ani. Siap. Ya, baik. Pertanyaan saya, apabila kita mengetahui ketika anak itu sudah balik, ketidakmandirian itu belum ada, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai seorang pendidik? Untuk sementara matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung ini Mas Arif atau bagaimana? Oke, langsung aja Bunda, langsung dijawab aja. Baik. Terima kasih. Yang pertama, insya Allah materi ini akan ada PDF-nya ya. Kemudian nanti moderator tim Kria Parenting bisa membagikannya. Sudah disiapkan insya Allah. Yang kedua, ketika kita sudah mendapati anak-anak kita yang balik dan kok ini belum mandiri ya, begitu ya, maka mari kita buat program latihan kemandirian. Mari kita membuat program latihan kemandirian ini
dari yang paling sederhana. Saya itu memiliki, kalau di buku tuntas kemandirian akan akan sangat terstruktur ya. Jadi ada kemandirian yang bersifat fisik, ada kemandirian yang bersifat psikis begitu ya, dan ada kemandirian sosial begitu. Nah, anak-anak yang sudah masuk usia balik, kita kerjakan dari kemandirian fisiknya dulu. Kemandirian fisik itu kalau baca di buku tuntas kemandirian mulai dari mengurus dirinya sendiri, begitu ya, mengurus barang-barangnya sendiri, kemudian mengurus aktivitasnya sendiri. Nah itu dulu bisa bangun pagi, bisa melakukan bantu diri sendiri. Ya mohon maaf ya, saya melihat bahwa kadang-kadang anak-anak soal baju masih dibantu, handuk masih bahasa Jawanya itu tengslengkrah gitu ya, tidak beraturan, taruh sana taruh sini, tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu namanya kemandirian di area fisik. Maka anak-anak yang sudah balik kita kerjakan fisiknya dulu. Karena apa? Karena ini yang paling mudah begitu ya. Karena ini yang paling mudah. Yang kedua, kalau anak-anak ini sudah kelihatan mandirinya secara fisik sudah ada, mari kita latih kemandirian yang psikisnya begitu ya. Jadi bisa mulai dari manajemen waktu, itu masuk di area psikis begitu ya. Kemudian bagaimana anak-anak ini mandiri dalam hal beraktivitas, sholat tidak pakai disuruh begitu ya, hanya diingatkan 1-2 kali. Sapa, mungkin itu tahapannya. Kemudian nanti kemandirian sosial begitu ya, bagaimana anak-anak ini mandiri ketika proses bersosial dengan orang lain. Pada prinsipnya adalah kerjakan dari yang paling mudah dan kemudian secara bertahap tingkatkan target-target kemandirian anak begitu ya. Terus ya harus disiplin karena kalau kita bersantai begitu nanti anaknya ini semakin besar pada dia sudah tanggung jawab balik, akan ada sekian banyak waktu yang dia dalam kondisi sudah balik tapi tanggung jawabnya belum terakomodasi dengan baik begitu. Pak Eko mau menambahkan atau kita bisa lanjut? Ya cukup, berarti kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Ari. Oke, siap. Ini pertanyaannya melalui chat. Saya cukup banyak yang masuk di chat ini. Dari yang pertama Peksos Batu, Muhammad Ferry Dwi Cahyono, ya Pak Dwi. Ini pertanyaannya apa saja yang harus dilakukan orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya untuk masuk pesantren? Karena tadi Ustadz Eko membahas tentang masuk pesantren, mungkin ini itu ganti Ustadz Eko, ya Bunda Ani ya. Ya, sebetulnya ini adalah bahasan ngaji parenting berikutnya episode 2 ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, kita singgung sedikit sebentar. Memang bentar aja Bu. Kenapa? Diculik titik biar episode kedua bisa ikut nanti ya. Ya, ini dibahas di sesi yang kedua tentang bagaimana hidup terpisah dari orang tua termasuk mengirim anak-anak ke pesantren. Kembali kepada yang tadi, pada prinsipnya ketika anak-anak ini mandiri itu kan tujuannya supaya anak-anak ini tidak tergantung kepada orang tua. Dan ketika anak-anak masuk pesantren itu artinya ada sebagian dari kehidupan anak-anak ini sudah tidak bisa karena orang tuanya tidak ada di sekitarnya. Tapi ya masih tergantung juga, paling nggak tiap bulan kan masih ada kiriman gitu ya, SPP dan segala macam gitu ya. Tapi paling tidak sebelum anak-anak masuk pesantren itu sama seperti tadi persiapan balik ada 3. Bagaimana anak-anak kita ini mandiri dalam aspek kemandirian fisik, kemandirian psikis dan kemandirian sosial. Karena 3 aspek kemandirian ini yang akan membantu anak-anak untuk beradaptasi di kehidupan pesantren ketika mereka jauh dari orang tua. Bayangkan anak kita mau dikirim ke pesantren tapi biasanya makan itu masih diambilkan sama mamahnya. Kan bahaya ini ya, bahaya betul ini. Padahal kalau dia nanti di pesantren harus melayani dirinya makan begitu. Nanti aspek kemandirian ini akan ditambahkan oleh Ustaz Eko.
Ya, Ustaz Eko. Saya ketika seperti yang disampaikan Bu Ali, ada kesiapan psikis, ada kesiapan fisik, ya. Dan satu lagi ada kesiapan apa tadi? Sosial. Sosial. Nah, biasanya mungkin yang cukup menghantui anak-anak kesiapan psikologis ya, itu yang sangat menghantui anak-anak secara pribadi begitu. Bisa jadi mungkin orang tua ini dalam sudut pandang tertentu dulu ya. Bisa jadi orang tua sudah menanamkan kemandirian, sudah tega, anaknya juga dilihat sudah mandiri gitu ya. Ada anak itu masih ragu gitu loh. Dia berpikir bahwa benar tak saya ini bisa tak nanti saya itu berpisah dengan orang, bisa tak saya ini nanti berpisah dengan orang tua saya gitu ya. Akan muncul ketakutan ya. Belum lagi akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Oh nanti kamu di sana begini begitu dan seterusnya ya. Ini tingkatan yang mudah. Kalau seperti itu mungkin ayah bunda cukup membawa ke lokasi pondoknya, ditunjukkan beberapa pondok pesantren, bahkan tampilkan figur-figur figur-figur alumni pondok yang sekiranya dia menjadi orang yang sukses begitu ya, entah itu orang terdekat atau orang-orang yang memang sudah public figure gitu kan. Itu yang tingkat ringan itu. Nah, kalau tingkat yang agak berat adalah ya orang tuanya ini yang tidak tega, tidak mantap gitu ya melepas si anak ya. Siapapun itu biasanya orang mengkaitkan biasanya ibunya yang nggak tega ya. Tidak tentu, kadang-kadang si ayah juga saja tidak tega atau belum tega melepaskan putranya untuk mondok ya, karena harus jauh dari putranya begitu ya. Jadi ketidaktegaan ini yang dari awal harus dihilangkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau itu posisi ketidakmantapan dari sisi orang tua, maka orang tua dulu tahapannya yang harus memantapkan diri. Ya, saya lagi memantapkan diri. Setelah orang tua memantapkan dirinya, maka tahapan selanjutnya adalah tadi itu memetakan kemandirian anak kita ini secara fisik, psikis dan sosial. Kira-kira dia sudah layak enggak? Baru yang ketiga adalah membawa dia dan memberikan wawasan kepada Ananda bahwa dunia pondok tidak seseram yang dibayangkan oleh anak kita begitu ya. Itu mungkin masalah. Sip. Baik, Ustadz Eko dan Bu Ani, alhamdulillah untuk Pak Muhammad Ferry Dwi Cahyono pertanyaannya sudah terjawab ya, Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ini dari Bu Tari yang tadi sempat angkat tangan. Nah, karena suaranya tidak bisa masuk. Ini pertanyaannya beliau, bagaimana cara mengatasi anak yang terlalu baper? Ya Ibu. Ya Bu, perasaannya terlalu peka. Jadi membuat dia tidak mudah beradaptasi dengan temannya. Oh gitu. Baperan begitu Bu Ani. Silahkan Bu Ani untuk pertanyaannya dari Bunda Tari. Iya, saya mohon untuk nanti yang menyampaikan berbagai macam pertanyaan, mohon dengan sangat menyertakan usia anak yang ditanyakan. Ini saya lupa menyampaikan di awal ya. Karena sekali lagi setiap persoalan psikologis anak akan sangat kontekstual terhadap usia. Misalnya ini anggap saja anak ini baper gitu ya. Kalau si anak baik itu 11 tahun. Terima kasih Bu Tari ya. Karena anaknya sudah 11 tahun, ini memang kita harapkan sudah tidak terlalu baper. Yang pertama, kita lihat jenis kelamin lagi ya. Kalau yang mudah terbawa perasaan ini laki-laki, kita patut amat sangat khawatir. Tapi kalau yang mudah baper ini adalah anak perempuan,
ada beberapa batasan-batasan bahwa perempuan itu memang lebih peka perasaannya daripada anak laki-laki. Jadi adalah beberapa situasi ini bisa dimaklumi. Tentang adaptasi begitu ya. Adaptasi itu adalah bagian proses yang membutuhkan keterampilan kemandirian sosial begitu ya. Nah, kemandirian sosial ini dibentuk dengan pembiasaan di rumah yang nanti akan dipakai anak dalam pola-pola beraktivitas di luar rumah. Nah, saya mengasumsikan begitu ya, karena ini dari berbagai macam studi kasus, anak-anak yang mudah terbawa perasaan itu misalnya mudah sedih, mudah tersinggung begitu ya, mudah meluapkan emosi yang negatif. Kita perlu evaluasi apakah anak ini punya saluran emosi yang sesuai, punya saluran emosi yang cukup gitu ya. Ketika anak ini punya masalah, ada nggak salurannya? Di mana tempat dia bisa bisa menyalurkan emosi-emosinya. Kalau dia tidak punya kedekatan dengan orang-orang di rumah, bisa jadi memang dia akan mudah terbawa perasaan gitu ya. Atau anak ini mudah terbawa perasaan karena kita yang terlalu sering mengintervensi aktivitasnya. Ya, jadi misalnya anak ini ditambahi oleh Bu Tari bahwa dia mudah sakit hati, menyalurkan perasaannya melalui gambar atau melukis. Bagi saya ini malah adalah sesuatu yang positif ya, daripada dia menyalurkan emosinya kepada aktivitas-aktivitas yang negatif. Kita sering salah paham dengan baper ya, begitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya beberapa perasaan-perasaan itu adalah dinamika emosi manusia yang wajar, positif dan tidak perlu dikhawatirkan. Kita perlu khawatir dengan kebaperan anak ketika, nah ada ketikanya ya, kita perlu khawatir terhadap kebaperan anak ketika dia itu jadi sama sekali tidak punya interaksi sosial. Nah, tadi kan disampaikan bahwa kebaperan ini bisa mengganggu proses interaksi sosial. Nah, kadang-kadang kita ini berharap terlalu tinggi terhadap proses interaksi sosial. Bagi saya tidak semua mohon maaf ini kok bagi saya tidak semua anak tidak memiliki interaksi sosial dengan orang banyak itu kemudian disebut bermasalah dengan adaptasi. Standar sosial bagi saya, karena memang manusia itu bermacam-macam ya. Ada anak yang nyaman menjadi seorang yang dikenal oleh teman-temannya semua, populis istilahnya. Ada anak yang nyaman berteman dengan beberapa anak. Target adaptasi itu adalah anak bisa melakukan interaksi sosial dengan orang-orang terdekat yang dipercaya, kemudian bisa membangun interaksi yang dibutuhkan ketika dia harus berperan. Nah, kalau memang dirasa emosi-emosi negatifnya ini terlalu mengkhawatirkan, misalnya terlihat dari gambarnya yang menyeramkan dan segala macam, coba banyak dialog, banyak diskusi, begitu ya. Nanti kalau sudah dialog dan diskusi, perilakunya tidak berubah dalam tempo 3 bulan, mungkin anak ini akan butuh bantuan konsultasi psikologi yang lebih serius. Begitu kiranya Mas Arif, bisa kita lanjutkan. Siap. Baik, begitu ya Bunda Tari. Untuk pertanyaannya tadi sudah dijawab Bunda Ani. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bambang Hermanto, Ustadz Bambang Hermanto ini jamaah rutin ini Bunda Ani dan Ustadz Eko, beliau ini dari Bondowoso. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum, anak saya usia 8 tahun. Dia kurang mandiri dan kurang disiplin serta suka menunda waktu.
sholatnya masih jarang-jarang, bagaimana cara mengatasinya? Nggih, gitu Bunda Ani atau Ustaz Eko, monggo. Ini ngapunten. Nah, Bunda Ani sudah ini sip. Oke, silakan Ustaz Eko ya. Iya. Silakan mungkin karena usia 8 tahun, jadi apa namanya, kalau kita berbicara landasan itu kan usia 7 tahun itu baru dimulai untuk sholat ya. Kemudian kalau yang lebih keras lagi usia 10 tahun kan, jika anak itu tidak sholat maka ya pukulan dengan yang penuh kebijaksanaan ya. Sehingga kalau di usia 8 tahun ini justru di antara usia 7 sampai 10 tahun itu adalah proses sosialisasi anak-anak kita ini untuk belajar melakukan syariat dengan benar, proses sosialisasi ya. Ketika anak di usia 8 tahun tadi di masa-masa sosialisasi untuk mencapai kesempurnaan, harapan kita orang tua 5 waktu ya berjamaah terus di masjid ya. Ketika kita ingin mencapai sesuatu yang ideal, kondisi yang ideal, tentunya di usia anak-anak seperti itu 8 tahun itu masih labil. Lingkungan sosial sangat berpengaruh. Begitu pula dengan lingkungan keluarga, ini juga sangat berpengaruh ya. Jadi figur kita sebagai orang tua itu akan sangat melekat ya kepada anak kita ya. Begitu pula dengan komunitas dari anak kita tadi yang teman sebayanya itu juga akan sangat melekat kepada anak kita. Ketika figur orang tua ini kurang optimal ya di dalam pendampingan anak untuk sholat berjamaah ya, maka bisa jadi anak kita pun akhirnya tidak bisa ketika mungkin tidak ada kita, kemudian dia untuk berangkat sendiri dan seterusnya. Kalaupun kita sudah memberikan contoh yang benar dan baik tentang itu, maka kita lihat peta kondisi teman sebaya tadi. Sejauh mana teman sebaya itu mempengaruhi sikap dari anak kita sehingga dia agak jarang-jarang untuk sholat tepat waktu atau sesuai dengan ideal yang kita inginkan. Ya kalau kita sudah menemukan posisi mana, ya kalau itu misalnya dari kita, ya maka mohon maaf kita harus melakukan pendampingan yang optimal kepada anak kita. Ya. Sebaliknya kalau itu muncul dari usia teman sebayanya yang juga, wah temanku loh juga enggak ada yang sholat di masjid. Nah, baru kita memberikan konsep dan pemahaman bahwa penguatan kepada anak kita bahwa memang di dalam menjalankan kebaikan itu ya tidak harus bergantung dengan teman, begitu kan. Nah, bagaimana kita mempunyai cara atau upaya untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang kurang baik, begitu. Jadi teman-teman kamu ini ada juga yang kurang baik, yang harus kita jauhi, ya bukan jauhi anaknya atau orangnya, tetapi sikap yang demikian ini yang tidak boleh, yang harus kita tinggalkan. Mas harus berjuang dengan harus ke masjid seperti apa yang dianjurkan oleh bunda, oleh ayah, atau sebaliknya karena tadi ya usianya masih 8 tahun, mari kita kerjasama dengan guru di sekolah. Nah ini juga sangat berpengaruh. Jadi kadang-kadang guru anak kita di sekolah ini dalam tanda kutip itu omongannya itu lebih mandi daripada kita orang tua ini kadang-kadang ya kan. Nah itu kita kerjasama. Ustazah, anak saya kok sejauh ini sholatnya di rumah masih aras-arasan ya, masih jarang-jarang ya. Insya Allah saya sudah berupaya, misalnya ini sudah berupaya memberikan contoh suatu teladan, tapi begini mungkin Ustaz-Ustazah punya saran. Itu yang pertama, punya saran. Yang kedua, mungkin Ustaz-Ustazah bisa minta tolong untuk membantu juga mengarahkan Ananda supaya ketika di rumah ini nanti mau untuk melaksanakan ibadah berjamaah dengan
kita orang tua gitu. Jadi idealnya ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika anak kita kita tuntut untuk di masjid, mohon maaf, maka kita juga harus di masjid, gitu ya. Kecuali kalau kita ini sedang tidak ada di kantor, tidak ada di rumah, sedang tugas di luar. Maka saran saya, kalau saya sudah Ustaz, alhamdulillah kalau saya di rumah selalu saya ajak anak saya, dan saya pun juga berangkat ke masjid, alhamdulillah, berarti ayah bunda sukses. Tetapi ketika saya tidak ada dulu Ustaz, mesti kok aras-arasan. Nah gini, ketika ayah tidak ada di rumah, maka kita bisa berpesan kepada anak-anak kita, Mas, kamu laki-laki, kamu nanti suatu saat jadi imam, begitu ya. Kamu di rumah ini kalau ayah nggak ada, kamu yang akan melindungi nanti kalau kamu sudah lebih besar lagi, ya. Oleh karena itu, Mas titip ayah titip ke Mas. Biasanya kita kan sholat bersama-sama. Nanti Mas, kalau misalnya ayah nggak ada, ya Mas sholat. Sebaliknya juga begitu, kita perlu kerjasama dengan ibu, begitu ya. Maka bisa jadi kita berpesan sama istri, Bu, mungkin Ananda bisa diajak ke masjid, ya. Kemudian kalau nanti nggak enak Ustaz, ada fitnah, kan saya nggak ada suami saya, ya kita sampaikan ke istri bahwa ya mungkin dimotivasi. Jadi begitu, ya. Itu mungkin Mas Arief. Baik, Ustadz Eko, terima kasih. Begitu Ustadz Bambang ya, jawabannya mudah-mudahan bisa terus dilakukan. Ini nggak bisa langsung hari ini dikerjakan, besok mungkin anak-anak kita bisa langsung ke masjid begitu ya, mungkin perlu perjuangan juga Ustadz Bambang. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Rida. Pertanyaannya, Assalamualaikum, usia berapa kita bisa mulai melatih kemandirian anak? Monggo, ini Bunda Ani ya. Silakan. Terima kasih. Kalau nggak salah ini Bu Rinda ini dari Kalimantan ini ya. Kalau saya tidak salah loh ya. Ya, kemandirian. Saya membahas kemandirian pertahapan usia sekali lagi secara detail di buku. Kalau saya sampaikan nanti kayak pembaca dari buku halaman 1 sampai halaman terakhir begitu ya. Saya bagi 3 ya. Ada kemandirian usia dini, ada kemandirian usia pra-balik, sebelum balik, dan ada kemandirian anak-anak di usia balik lagi ya. Jadi kalau bertanya mulai kapan kemandirian itu bisa dilatih, bisa mulai usia dini. Tapi apa yang dilatih kan itu akan berbeda-beda, begitu ya. Kalau hari ini kita berbicara tentang kemandirian anak usia balik, mungkin kapan-kapan perlu dibikin ya Mas Arief ya, kemandirian anak usia dini, begitu ya. Jadi dan itu berbeda. Kalau tadi di usia balik kita berbicara tentang kemandirian sholat, kemandirian anak-anak dalam bersikap. Tapi kalau misalnya kita bicara di kemandirian usia dini, beda lagi. Saya membahas tentang bagaimana penyapihan, begitu ya, itu bagian dari ketuntasan kemandirian. Jadi kan anak-anak tidak tergantung lagi pada ASI ibu, begitu ya. Ada kemandirian latihan penyapihan, ada kemandirian dalam mengelola buang air kecil dan buang air besar. Itu namanya kemandirian dalam prosesi toilet training. Itu sejak usia dini, bahkan mungkin sejak usia 2 tahun sudah berjalan latihan kemandirian ini, dan itu yang akan membawa pada latihan kemandirian berikutnya. Jadi bisa dari usia dini, tapi tergantung daftar perilakunya. Nah, daftar aktivitas kemandirian yang harus dilakukan per usia ini detailnya bisa kita bahas dalam bersesi-sesi nanti ya. Ada lengkap di buku Tuntas Kemandirian. Itu dulu, mungkin bisa kita lanjutkan. Baik, siap. Terima kasih Bu Ani. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bu Hermin Nurhayati. Ini juga sepertinya jamaah rutin ini, jamaah ngaji parenting ini. Bersama Ustadz Jinan lah, ini juga bisa gabung dengan Bunda Ani. Pertanyaannya, bagaimana agar anak yang sudah balik mau curhat dan terbuka permasalahan pada ortu, sedangkan anak itu pemalu? Jadi gitu Bunda Ani. Ini tentang curhat ya. Biasanya anak-anak yang malu curhat kepada orang tuanya
dimulai dari orang tua yang jarang curhat sama anaknya, begitu saja ya. Jadi kalau kita berharap anak-anak kita ini mau terbuka, mau curhat pada kita, maka mari kita sering-sering mengajak bicara terlebih dahulu anak-anak kita. Kita bisa bercerita tentang hal-hal yang kita alami atau perasaan yang kita alami. Sejauh itu tidak mengungkap mungkin kita tidak perlu terlalu sampai membuka aib-aib, misalnya konflik-konflik yang sedang kita alami bersama pasangan, itu memang sebaiknya dihindari. Tetapi bagaimana kita menghadapi hari ini, bagaimana perasaan kita, siapa yang kita temui hari ini, apakah hari ini mama ini senang atau lagi sedih, itu kita mendahului anak-anak untuk bercerita kepada mereka. Jadi ketika kita sudah lebih dahulu cerita, insya Allah nanti anak-anak akan punya kebiasaan yang sama, yaitu menceritakan harinya kepada orang tua. Kalau pakai konsep ilmiah ya, di dalam psikologi ini istilahnya self disclosure gitu ya. Disclosure itu artinya keterbukaan. Itu hanya bisa dimulai kalau dalam tanda petik lawan bicara atau orang yang diharapkan itu membuka diri terlebih dahulu. Itu saja mungkin yang bisa dicoba dan langsung dipraktekkan di rumah. Siap. Baik, terima kasih Bu Ani. Ini satu lagi, mungkin ini sudah 10 menit lagi dan pertanyaannya masih sangat panjang sekali. Dan perlu saya sampaikan, ayah, bunda, bapak, ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah nggak bisa kalau hari ini dijawab sama Bunda Ani dan Ustadz Eko. Tetapi insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan ini akan beliau jawab nanti, akan kami kirimkan chatnya ini dan akan dijawab beliau melalui voice dan akan kami kirim di grup WA yang sudah kita semua peserta masuk di dalamnya, begitu ya. Ini informasi. Selanjutnya ini pertanyaan dari, ini kebetulan masuk di private-nya ya, itu dari Putri Handayani. Pertanyaannya, Bunda, apakah ada perbedaan untuk menyiapkan anak-anak laki-laki dan perempuan? Lalu bagaimana mempersiapkan anak yang kalau diajak bicara cenderung diam saja? Ya, gitu. Baik, terima kasih. Tentunya anak laki-laki dan anak-anak perempuan ini mereka berbeda ya, namanya saja laki-laki dan perempuan gitu ya. Ada berbagai macam peran yang nantinya berbeda. Mudah-mudahan teman-teman Gria Parenting segera segera bisa membantu rilisnya buku Tuntas Seksualitas. Di situ dibahas detail bagaimana anak laki-laki dan anak perempuan itu punya peran-peran yang berbeda. Tetapi saya lagi dalam konteks kemandirian dan keterampilan hidup, ada banyak juga aspek-aspek yang laki-laki dan perempuan itu ya sama-sama harus memilikinya. Misalnya sama-sama harus mandiri secara fisik, sama-sama tidak boleh tergantung kepada orang tua untuk hal-hal yang bisa dikerjakan, sama-sama harus mandiri dalam hal belajar. Jadi memang ada beberapa hal yang sama-sama anak laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab dan tingkat kemandirian yang harus dilatih sama, nanti ada yang berbeda. Itu saja mungkin secara umum. Kalau yang pemalu atau anaknya pendiam, tipsnya sama seperti tadi ya, self disclosure. Orang tuanya terbuka lebih dulu, banyak bicara dulu, banyak cerita dulu. Insya Allah nanti anak-anaknya akan mulai berkomunikasi. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Bu Putri, berikut tadi sudah dijawab sama Bunda Ani untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Retno Nurmayanti. Bagaimana cara menyikapi Ananda yang kemandirian sosialnya rendah sehingga Ananda selalu merasa gak nyaman gitu, Bunda? Sekali lagi jangan pasang terlalu target tinggi terhadap sosial untuk anak-anak yang introvert, anak-anak yang kemudian keterampilan sosial atau adaptasinya masih perlu di backup ya. Jangan langsung berharap anak ini tampil percaya diri menjadi pemimpin bagi teman-temannya semua orang banyak begitu ya, jangan ya, bertahap. Maka bagi anak-anak yang masih tidak nyaman dalam bersosialisasi, target pertamanya ya yang sangat sederhana untuk kemandirian sosial adalah anak-anak ini punya sahabat. Begitu saja, sederhana ya.
bagaimana kita mendekatkan atau mengusulkan, mendorong anak-anak ini untuk bersahabat. Tidak perlu dengan banyak orang, cukup dengan 1 atau 2 tapi nyaman dan dapat dipercaya. Saya menilai anak-anak yang susah beradaptasi dan susah untuk bersosial ini biasanya adalah anak-anak yang tidak mudah percaya sama orang gitu ya. Pernah dikecewakan atau punya trauma, pernah dikhianati atau pernah disakiti secara sosial sehingga kemudian mereka membatasi diri secara sosial. Maka bagaimana kita membangunkan lagi tingkat kepercayaan terhadap orang lain itu yang perlu kita lakukan. Maka dorong anak untuk bersahabat, kasih tips-tips bagaimana mencari sahabat yang asik, yang bisa dipercaya, yang amanah sehingga kemudian dia memiliki kenyamanan di dalam proses sosial. Cukup dengan, saya lagi cukup dengan 1, 2, 3 orang sahabat, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kalau dia sudah bersahabat dengan sedikit orang ini, nanti akan akan memudahkan kemandirian sosial yang lain berkembang lebih luas. Tapi dimulai dari bersahabat. Begitu. Pak Eko mau menambahkan atau cukup? Ustadz Eko, barangkali ada tambahan. Oh cukup, ya. Kalau masih baik. ada waktu 1 pertanyaan, kalau sudah ya. Satu pertanyaan Lanjut. lagi ya, Bu Ani. Ini Ya. dari Bu Ismatuz Zainab. Ya. Bagaimana cara melembutkan hati anak laki-laki yang berusia 13 tahun yang memiliki karakter yang cukup keras? Ini Ya. karakternya cukup keras. Ya. Aduh, ini PR masalah mendalam semua ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah jenis persoalan, jenis permasalahan anak yang mudah-mudahan saya ini juga sedang berjuang sama-sama menyelesaikan buku judulnya Tuntas Emosi, begitu ya. Jadi kalau ada anak yang secara perasaan kelihatannya keras atau apa, begitu mungkin ada beberapa perkembangan emosinya yang perlu dikembangkan atau dituntaskan, begitu ya. Kalau berbicara tentang teknis, perasaan keras dan lembut ini kuncinya ada di interaksi sosial di rumah dulu. Misalnya pilihannya 2 ya. Apakah kita mengevaluasi hubungan anak ini dengan ayahnya atau mengevaluasi hubungan anak ini dengan ibunya, begitu ya. Karena kuncinya di 2 itu saja, begitu ya. Apakah ayahnya bisa dekat dengan anak, apakah ibunya bisa dekat dengan anak. Kalau dalam kondisi ayah belum dekat dengan anak, maka untuk melembutkan hati anak ini kita perlu meminta bantuan sang ayah untuk dekat dengan anak. Insya Allah nanti hatinya akan lebih. Atau misalnya anak ini keras karena dia merasa tidak berjarak atau tidak dekat dengan ibu. Ya, maaf ya, ini saya tidak saya menceritakan kasus yang lain lah. Banyak kasus anak laki-laki itu menjadi keras dan segala macam itu karena setelah diusut nanti pasti ngomong, lah mama sih hobinya ngomel terus begitu kan, gitu ya. Lah mama sih banyak ngomongnya gitu ya, nggak pernah menghargai aku, suka membandingkan aku lah begini. Nah sehingga kemudian hal-hal semacam itu membuat anak-anak sulit untuk menerima nasihat kita dan kemudian kita terkesan bahwa anak kita memiliki karakter yang keras. Kita perlu evaluasi dulu, apakah kondisi keluarga kita sudah kondusif atau masih banyak yang perlu dioptimalkan. Ke arah sana biasanya ya, itu yang istilahnya juga paling dekat dan paling bisa diusahakan dengan mengokohkan keluarga kita. Pak Eko mau menambahkan? Oh ya cukup. Baik, alhamdulillah. Bunda Ismatuz Zainab, pertanyaannya sudah dijawab. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya sampai terakhir yang di chat, mungkin ini akan kita kirim ke Bunda Ani dan insya Allah akan dijawab beliaunya sesempatnya ya Bunda ya. Insya Allah. Waktunya yang insya Allah disempatkan. Insya Allah disempatkan. Karena waktunya di Zoom cukup terbatas. Nanti kita akan kirim jawaban itu melalui grup yang sudah kita buat, yang ada di WA grup kita ada 3. Nanti akan kita sebar semuanya pertanyaan itu. Nah nanti insya Allah
solusi-solusinya ada di sana bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab Bunda Ani sama Ustadz Eko. Baik, kira-kira ini karena waktunya sudah mendekati jam 5. Bunda Ani atau Ustadz Eko memberikan close statement untuk program Ngaji Parenting hari ini, episode pertama. Nanti insya Allah ada episode kedua. Gitu, nggih. Monggo, silahkan. Baik, akan disampaikan penutup oleh Pak Eko. Nggih, tafadhol Ustadz Eko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ustaz-ustazah semuanya, terima kasih atas sharingnya pada sore hari ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan Ustazah Ani atau Bunda Ani, bahwa konsep di dalam kemandirian ada 3 ya, konsep kemandirian fisik, psikologis, dan sosial ya. Mari menurut saya itu kita mulai dari sekarang. Sekali lagi, barangkali Allah menjadikan fenomena pandemi ini adalah waktu kita untuk mengokohkan keluarga kita masing-masing. Ini adalah waktu yang luar biasa. Sekali lagi, mohon maaf, sebelum saya on air di sini tadi, di Zoom, kita sempat berbicara tuntas motorik ya di tempat lain. Nah, itu ada seorang keluarga, sebuah keluarga itu mampu menuntaskan motorik anak ketika proses pandemi ini terjadi. Karena apa? Karena orang tuanya setiap harinya itu sibuk awalnya. Anaknya usia hampir 2 tahun belum bisa berjalan. Alhamdulillah di musim pandemi ini sejak bulan Februari Maret itu dia sudah tidak ngantor lagi, ibunya terutama tidak ngantor, sehingga dia benar-benar konsen mengurus anaknya ini supaya anaknya ini tuntas motoriknya, terutama target yang utama adalah bisa berjalan di usia 2 tahun itu. Alhamdulillah atas izin Allah dengan keistiqomahan ayah bundanya ya, itu alhamdulillah dikirim, karena itu keponakan kita berdua, keponakan saya sama Bu Ani, jadi dikirim videonya bahwa sudah melakukan treatmentnya selama work from home itu ya. Ini luar biasa ya bunda. Jadi kenapa harus kita tunggu lama-lama? Mulai hari ini mari kita petakan ya anak-anak kita ya, kemandirian fisiknya, kemandirian sosialnya, kemandirian psikisnya ya, kita petakan ya, mana-mana anak-anak yang perlu pendampingan. Nah, itu mari kita kita kuatkan begitu ya. Dan untuk para orang tua, ini kan sudah musimnya kenaikan kelas, kenaikan tingkat ya, seperti tadi ada yang mau memondokkan dan sebagainya. Saya pikir ya mari kita berikan tantangan kepada anak kita ya, karena sudah saatnya kita harus melatih kemandirian anak-anak kita. Mungkin bunda tidak menyadari bahwa di tengah-tengah kita ini ada salah satu bunda tadi yang saya lihat hadir dari Jazirah Arab, itu dari dari Jeddah ya, dari Jeddah. Insya Allah dulu waktu saya umroh sama Bu Ani sempat ketemu di Jeddah, dan anaknya sekarang dipondokkan di Indonesia, mau masuk SMP kelas 1. Bismillah bunda, meskipun jarak jauh, yang penting bunda mantap, doakan ya. Begitu pula dengan ayah bunda yang lainnya. Ayo kita lakukan schedule tentang kemandirian anak kita. Kita mantapkan sekali lagi, karena suatu hari nanti anak kita harus benar-benar mandiri. Saya punya cerita ayah bunda yang cukup tragis sebagai penutup, dan ini mudah-mudahan menjadi penggugah semua ayah bunda yang hadir di sini. Sekitar 3-4 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa besar ya. Kenapa kok besar? Ini adalah peristiwa besar memang di keluarganya dia. Suatu hari dia, bapaknya sama ibunya sama kakaknya dan sama sepupunya, jadi ada 5 orang di dalam mobil itu ya, naik mobil sekitar jam 11 malam pulang menuju rumahnya daerah Sidoarjo ya. Kakaknya ini kuliah di Surabaya, dia sendiri masih SMA, kemudian bapaknya seorang dokter ya, dan satunya lagi adalah sepupunya masih sekitar ya usia SD SMP gitu ya. Nah, ketika dia pulang Allahu alam, Allah memberi cobaan kepada si anak ini, tertabrak mobil keluarganya itu, sehingga orang tuanya, bapak ibunya meninggal, sepupunya meninggal, tinggallah dia sendirian sama kakaknya. Insya Allah itu sempat dimuat di koran, ramai saat itu di daerah Sepanjang ya. Jadi kita nggak tahu umur kita sejauh mana
Ya, oleh karena itu tadi saya pesankan lagi pada ayah bunda, mumpung ini Allah memberikan waktu yang panjang dan besar, yang luas kita untuk berhadapan dengan anak-anak kita, mari kita tanamkan kemandirian itu sejak sekarang. Begitu Mas Arif. Mohon maaf ayah bunda yang dirahmati Allah jika ada tutur kata saya maupun Bu Ani yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Ya, jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan sharingnya ayah bunda semuanya. Terima kasih Mas Arif sudah memfasilitasi saya dan Bu Ani bertemu dengan orang tua yang hebat ini, orang tua yang luar biasa yang mau dan bersharing dengan kita semuanya. Terima kasih. Itu mungkin Mas Arif dari kami berdua. Yeah. Terima kasih Ustadz Eko. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda, ngaji parenting untuk episode tuntas kemandirian di usia balik. Hari ini episode pertama telah berakhir dan kami dari Gria Parenting menyampaikan terima kasih yang cukup besar, sebesar-besarnya kepada Bunda Ani dan Ustadz Eko yang telah memberikan waktunya, kesempatannya kepada kita semuanya untuk ayah bunda belajar di sore hari ini. Dan kami mohon ayah bunda mendoakan kepada Ustadz Eko dan Bunda Ani ini terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan untuk terus menyebarkan ilmu-ilmunya itu kepada orang tua. Dan kami sampaikan mohon maaf ini tadi yang mungkin dari beberapa peserta yang belum bisa gabung di Zoom kami, karena emang di Zoom kami batasin hanya 100. Dan kebetulan ada salah teknis biasanya kami live streaming di YouTube. Kebetulan hari ini ada gangguan di YouTube. Akhirnya kami alihkan ke Facebook. Dan insya Allah ada beberapa yang sudah gabung juga dari tadi mulai live, bisa gabung di Facebook. Baik, ayah bunda, Ustadz Eko dan Bunda Ani, kami sekali lagi sampaikan terima kasih atas waktunya semuanya. Untuk bisa bergabung di sini tadi, dan mudah-mudahan ini program-program ngaji parenting ini terus istiqomah kami kerjakan, kami lakukan untuk membantu orang tua dalam menangani masalah anak-anak. Kami atas nama pribadi dan Gria Parenting mohon maaf apabila ada kurang berkenannya di layanan kami. Kami sampaikan, kami akhiri program ngaji parenting hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.